Everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, bener ya, akhir-akhir ini tuh dengar-dengar berita beberapa kabar dunia banget. Baru aja kan kayak kemarin-kemarin tuh, kita bahas teman cerita yang tentang gereja setan. Yang di situ kan ada cerita pendeta sesatnya. Lihat tau-tau ini emang ada kasus, di mana ada seorang pendeta muda yang menghabisi nyawa seseorang. Terus bisa-bisanya ekspresi mukanya senyum, gengs. Dan pas dia ditahan, dia mengaku puas katanya karena misinya udah selesai. Lah bandit banget nggak tuh? Ditambah lagi ya. Sebentar, kita semprot dulu. Ternyata sebetulnya nih, target utama yang mau dihabisin bukan si orang ini, melainkan ada dua target lainnya lagi yang semacam jadi target utamanya, tapi ya mana sempat keburu ketangkep. Jadi ini tuh definisi dari pendeta-pendeta sesat, gengs. Ada ternyata beneran ya. Fix semuanya tuh diambil sama si orang ini. Nyata ini ceritanya udah seserem itu, jujur kita udah kurang paham lagi dengan kelakuan orang-orang. Nah, biar muka kita juga kagak serem-serem banget, nggak kusem kayak hantu. Jangan mentang-mentang ini bulan horor, kelakuan lu horor juga. Mending kita skincarean aja lah yang rajin udah. Biar kulit ini tetap lebih sehat, lebih cerah begitu nih, kayak gue nih. Lagi pakai rangkaian Mirelnya yang gue series, geng. Ini gue lagi pakai night creamnya ya. Tuh, udah cepet banget langsung. Celing. Udahlah, seperti biasa kalian udah sering nonton juga udah hatam gue pakai apaan. Habisnya kalau lagi ngerekam video begini, itu kan emang gue biasanya sukanya malam ya. Ya bukan maksudnya kita nonton Bunda Korla dulu gitu habisnya. Habis malam gini aja kalian tadi denger nggak? Suara motor bising banget, ngangeng lewat. Apalagi kalau syutingnya siang-siang, ilah lebih repot lagi. Jangankan motor, lah mobil, tukang bakso lah tong, bocil-bocil kematian tuh pada lari-lari yang berisik. Wih, riuh bocor suaranya. Kagak kelar-kelar kita. Makanya biar cepet kayak malamin aja lah. Sambil skincarean, biar mukanya kan kelihatan sehat nih. Terus rekam video, habis itu tidur habis ini. Oh ya, buat pengumuman giveaway produk Miral Glow Series, yang kemarin tuh yang ini nih. Bisa kalian cek aja langsung di instastory-nya @miralbeauty. Pokoknya lihat-lihat aja deh di link deskripsi di bawah tuh. Dan buat kalian mau beli produk-produknya Miral masih bisa. Kode promo yang ini tapi belinya via Shopee. Buruan ya, kode promonya terbatas. Jadi kalau masih bisa ya alhamdulillah, langsung cepetan kalian pakai. Ya, tapi kalau habis, no comment, itu sih derita. Lo no comment, gak mau tahu. nah gengs, jadi dari kemarin, sosial media kan dihebohkan dengan viralnya video seseorang cowok gitu ya, bapak-bapak, botak, masuk ke liftnya sambil dorong troli yang isinya ada bantal, ada guling, sebuah tas biru, dan di bawahnya plastik hitam gede. Dan di dalam lift tersebut, itu juga ada orang-orang lain nih, karena itu memang lift di sebuah apartemen. Jadi berarti kan ada penghuni-penghuni lainnya juga maksudnya. Nah, terlihat di situ, si bapak-bapak botak ini nih, tersenyum ke penghuni lain di situ, yang ada di dalam lift bersama dia, ala-ala ramah bertetangga kali ya. Jangan sombong-sombong, lu cemberut aja gitu kan, dagunya terus naik ke atas gitu, sombong, nggak mau ngeliat. Berisik banget dah motor dari tadi, gojrang kan. Kita udah malam aja begini ya, berisik. Tapi kita tetap harus senyum-senyum gitu ya, ramah bertetangga, pada berisik loh. Nah, tapi masalahnya si bapak-bapak ini, yang botak tuh ya, senyum-senyum ramahnya itu, abis ngebunuh orang, geng. Dan korbannya itu dimasukin ke dalam plastik hitam yang dia bawa pakai troli itu. Nah, kalau begitu ceritanya, nggak jadi deh, mending kita dijutekin aja gitu ya sama tetangga. Gak usah disenyumin begitu, ih serem. Jadi, si pria botak ini tuh bernama Christian Rudolf Tobing yang berusia 36 tahun. 36 tahun berarti emang udah bapak-bapak lah ya, udah tua. Kan kalau kita masih muda. Nah, dimana menurut penelusurannya bener, Rudolf ini tuh mempunyai dua profesi. Pertama, dia sebagai terapis anak berkebutuhan khusus. Dan profesi kedua, dia juga sebagai pendeta muda di salah satu gereja yang ada di Bogor sana. Nah, dengar begitu kalian pasti bingung kan? Karena profesi dua-duanya ini bener-bener kayak apa ya? Tidak mencerminkan perbuatan yang telah dilakukan. Karena balik lagi, bandit bener nih orang. Bayangin aja, terapis anak berkebutuhan khusus, tapi dirinya sendiri yang sebenarnya mempunyai masalah yang harusnya diterapi. Gimana ceritanya nih maksudnya? Melakukan sesi terapi tapi dirinya sendiri bermasalah total, gengs. Jadinya serem banget nih anak-anak yang ditangani sama dia yang ternyata psikopat. Dan profesi keduanya, lah tambah bikin geleng-geleng, pendeta muda. Ya Allah. Definisi pendeta sesat mah kalau begini ceritanya. Mana ada pendeta yang kelakuannya jelek kayak dia, nyoreng nama aja nih jatuhnya. Takut banget jemaatnya bisa-bisa jadi oleng semua. Macam cerita gereja setan kemarin tuh. Kalau pendeta
katanya modelnya kayak si Rudolf ini. Dimana menurut pihak gereja yang ada di Bogor sana, tempat Rudolf memang beberapa kali melakukan semacam khotbah-khotbah ya. Rudolf ini tuh baru masuk di bulan Maret 2022. Tapi sejak Juli kemarin, itu tahu-tahu dia nggak pernah datang-datang lagi. Hilang aja gitu, nggak ada kabar. Jadi bisa dibilang dia cuma sebentar doang sih ya. Berarti sekitar berapa bulan deh tuh? 4 bulanan ya? Dari Maret sampai Juli. Dan di sana katanya juga yang namanya pendeta tuh ada 3 tingkatan. Yang pertama pendeta pembantu, pendeta muda, sama pendeta penuh. Dimana si Rudolf ini berarti yang tengah-tengah tuh, pendeta muda. Karena selain di gereja, dirinya itu juga sering membuat semacam konten-konten rohani yang ngepost ya firman-firman Tuhan atau ayat-ayat sampai video-video di Instagram pribadinya, gengs. Dan belakangan merambah lagi nih ke dunia podcast. Ya pokoknya lagi-lagi tetap sama, membahas tentang keagamaan. Jadi topiknya tuh rohani-rohanian lah. Nah kalau dengar begitu kan orang-orang yang melihatnya pasti image-nya si Rudolf ini positif dong. Gak ada yang nyangka lah kok perbuatannya bisa sedajal itu. Ditambah background dari pendidikannya. Katanya dia lulusan Amerika loh. Kan kalau di sini orang lulusan luar negeri dipandangnya beda ya. Gak kayak kita gitu. Rakyat lulusan mana? SD 06 petang. Anggapannya image-nya bau matahari aja udah. Makanya kita nih kadang suka dipandang sebelah mata. Nah, si Rudolf ini dari SMP sampai SMA, itu sekolahnya di Amerika. Tapi waktu dia mau kuliah, dia tuh dideportasi, gengs. Karena kedapatan kerja secara full time. Nah, jadi tuh emang kalau di luar negeri, itu kan pasti berarti dia ini visanya visa pelajar ya. Nah, kalau yang namanya pelajar itu nggak boleh kerja full time. Bolehnya namanya part time. Dan ada jam maksimal kerjanya juga. Pokoknya ala-ala kerja part time misalkan di McDonald. Kayak Bunda Korla tuh. Ya Allah. Ngebahas Bunda Korla mulu. Itu bunda gue. Habis lucu ya dia ya. Nah, misalkan kalau ada seorang pelajar yang kedapatan kerja full time, itu jatuhnya ilegal, gengs. Apalagi si Rudolf ini kan bukan warga tetap sana ya, jatuhnya yaitu dideportasi, dipulangkan ke Indonesia. Nah, setelah kembali ke Indonesia, kenapa tuh? Lowbat, nona. Nah, pokoknya setelah si Rudolf ini kembali ke Indonesia, Rudolf itu melanjutkan kuliahnya di salah satu kampus di Jakarta dan mengambil jurusan teologi dan lulus di tahun 2015. Yang mana mungkin buat kalian yang belum terlalu familiar jurusan teologi itu apa sih? Nah, jadi itu ini jurusan yang dasarnya sebenarnya kayak semacam mengkaji suatu agama, di mana pelajarannya mendorong para mahasiswanya untuk berpikir kritis berkaitan dengan isi dan ayat-ayat yang ada di kitab agamanya masing-masing, sehingga bisa menyesuaikan dan menerapkannya sesuai dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Bageto lah kira-kira. Dan karena Rudolf ini sendiri kan backgroundnya agamanya Kristen, jadinya dia mempelajari ya teologi agama Kristen. Makanya ujuk-ujuk dia tuh jadi pendeta muda tadi. Karena background kuliahnya teologi. Soalnya biasanya emang rata-rata nih ya, kalau jurusan teologi, pas lulus profesinya lebih ke arah mengajar. Ya macam misalkan jadi dosen. Atau kalau Islam mungkin jadi pendakwah. Dan Kristen jadi pendeta. Rata-rata seperti itu. Nah, setelah didalami lagi, terungkap juga pengakuan dari Rudolf sendiri. Yang mengatakan katanya dia sering dipukuli sama ayahnya sewaktu dia kecil. Dimana hal itu semacam membuat trauma psikis bagi dirinya. Yang membuat dirinya tuh sulit untuk mengontrol emosi, jadi kayak punya anger management yang meledak-ledak. Nah, balik lagi nih, pas dengar pengakuannya dia tentang ini, kan kepikiran lagi tuh tentang profesinya sebagai terapis anak berkebutuhan khusus. Tapi ternyata dirinya ini punya masalah anger management. Itu agak ngaco sih menurut gue. Karena lagi-lagi lo jadi terapis, tapi lo punya masalah nih yang harusnya sebenarnya diselesaikan dulu. Dan dalam konteksnya di sini pun masalahnya tuh lebih ke inner child-nya dia yang belum kelar ya, yang menyebabkan dia punya trauma psikis tadi. Nah, sampailah di hari kejadian, tepatnya di tanggal 17 Oktober 2022 kemarin. Hari Senin, di mana Rudolf ini tuh mengajak temannya bernama Ade Yunia Riza Bani yang juga berusia 36 tahun, jadi seusia mereka, untuk membuat podcast. Bilangnya begitu si Rudolf. Kan karena memang sebelumnya si Rudolf ini memang sudah dikenal pernah membuat podcast juga lah yang membahas rohani-rohani keagamaan. Udah beberapa episode dia pernah buat. Nah, karena ada Yunia atau biasa dipanggil Ica ini, itu dulunya ternyata satu komunitas di gereja yang sama dengan Rudolf. Ditambah mereka juga ternyata pernah siaran bareng di salah satu radio swasta religi gitu. Jadi Rudolf ini yakin kayaknya si Ica kalau diajakin pasti mau aja. Dan ternyata benar, mau si Ica. Ya udah, pada hari itu dijemputlah si Ica ini di daerah Meruya sama si Rudolf. Dan mereka pergi ke apartemen Green Pramuka yang ada di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat ya itu ya. Yang memang pokoknya sama si Rudolf tuh udah disewa satu kamar, satu unit lah selama 1 hari. Jujur tapi ini kesian banget ya cerita-cerita begini buat si pemilik unit apartemen disewain begitu. Jadi horor jatuhnya. Nah, pokoknya mereka ini sampai di apartemen Green Pramuka itu jam 12.55 siang. Dari CCTV apartemen terlihat tuh sewaktu Rudolf dan Ica baru pertama kali masuk ke lift dan naik tuh menuju ke lantai 18. Dimana dari rekaman awalnya itu aja, itu terlihat kok kalau si Rudolf seperti orang kayak
gelisah gitu, kayak aneh banget gerak-geriknya, gengs. Dan sampai selang beberapa waktu kemudian, tepatnya di jam 19.20, masih di hari Senin ya, malam harinya tuh, Rudolf ini terlihat turun ke bawah dan kembali naik lagi, tapi sekarang dia membawa sebuah troli kosong, yang mana biasanya troli-troli begitu tuh sering digunakan para penghuni apartemen buat bawa-bawa benda-benda berat. Ya misalkan bawa galon air kek, atau misalkan baru belanja gitu kan, belanja bulanan dari mobil terus dibawa ke atas. Biar gampang kan pakai troli seperti itu, enak ya. Maksudnya di sini kalau misalkan ada orang di dalam apartemen, di dalam lift bawa-bawa troli begitu tuh bukan sesuatu pemandangan yang aneh, hal yang lumrah terjadi. Nah, tapi dari sini diduga kuat kalau berarti Ica ini sudah tidak bernyawa. Itu sekitar antara jam 1 siang hingga jam 7 malam. Kenapa begitu? Soalnya si troli itu memang mau digunakan buat ngebawa Ica. Soalnya di jam 19.25, berarti cuma berselang sekitar 5 menitan lah dari tadi habis dia ke bawah terus ke atas lagi. Rudolf tuh keluar lagi dari unit apartemennya menuju lift yang lagi-lagi membawa troli tersebut tapi udah berisi penuh. Terlihat di situ di bawahnya ada kantong plastik hitam terus ditutupin tas biru sama guling dan bantal gitu, gengs. Nah, berarti di antara 6 jam tadi itu kan semuanya udah dipersiapkan ya. Jadi waktu dia dari bawa-bawa troli masuk ke kamar langsung gotong-gotong keluar lagi. Dan di video inilah yang jadinya viral. Karena sempat-sempatnya tertangkap kamera dia senyum ke penghuni lain ada di apartemen di dalam lift itu, geng. Itu si penghuninya pas lagi nonton beritanya. Rasanya gimana ya kalau ternyata dia disenyumin sama si Kopet yang lagi bawa orang gitu. Trauma banget kali ya. Ih, ngeri. Ya menurut pakar sih katanya, senyum yang dilakukan sama Rudolf itu biar orang-orang nggak curiga aja sama dia. Soalnya kan siapa juga sih ngelihatnya ada orang santai aja gitu bawa troli, sampai pakai senyum-senyum gitu kan. Ya dikiranya bawa barang-barang aja emang. Lagi-lagi kan orang bawa troli begitu biasa aja di apartemen, dikira mau pindahan mungkin. Cuma lagi-lagi di sini kok di sisi si Rudolfnya, antara emang udah gesrek dia, atau expert udah siap melakukan hal pembunuhan seperti itu. Yang mana berarti nggak ada tuh adegan korek-korek dia gemeter, atau gugup, keringet dingin begitu kan, kebelet pup, karena tegang gitu misalkan, nggak ada, gengs. Dan setelah dari lift tersebut, dia lanjut tuh ke parkiran. Habis itu memasukkan semuanya ke dalam mobil dan keluar dari area apartemen. Jalan terus tuh sampai menuju ke daerah kolong tol Becakayu. Disitulah si Rudolf ini membuang Ica yang ada di kantong plastik tadi di bawah kolong tol tersebut. Yang mana gue agak heran sih kenapa dibuangnya ke situ ya. Ya pasti ada yang nemuin lah. Makanya nggak ngerti deh sama pemikirannya, emang nggak bakalan relate kita. Soalnya bener aja, bungkusan itu ditemukan sama warga. Dan polisi langsung gercep melakukan investigasi. Sampai ketangkeplah si Rudolf ini di daerah Pondok Gede. Sewaktu dia ternyata lagi mau jual laptop milik si Ica. Jadi barang-barang korban nih, itu juga sempat diambilin mau dijual-jualin, gengs. Pas diinterogasi barulah ada sebuah plot twist cerita yang terjadi dalam kasus ini. Makanya ini tuh beber kasus yang bandit banget. Jadi awalnya nih sebetulnya, Rudolf itu ternyata bukan mau menghabisi Ica terlebih dahulu, gengs. Dimana target Rudolf sebenarnya ada dua orang lain yang berinisial yang pertama H dan S. Cuman ternyata rencana Rudolf untuk menjebak H ataupun S itu gagal. Karena waktu dia mau nelfon kedua orang ini, nggak pernah diangkat-angkat sama mereka. Pokoknya si Rudolf ini ceritanya kayak dicuekin lah. Makanya dia akhirnya tuh mengajak Ica yang notabene-nya, ini notabene-nya bahasanya, si Ica ini tuh juga kenal, berteman dengan yang namanya H dan S tadi. Soalnya si Rudolf ini pernah ngeliat si Ica memposting foto-foto mereka berdua, mereka bertiga berarti ya, yang ternyata satu circle. Jadi si Ica, H dan S. Cuman ceritanya nih, sebenarnya si Rudolf itu tuh bencinya tuh sama si H. Katanya karena mereka pernah berselisih paham yang padahal awalnya temenan. Cuman kayak adu debat terus jadi kayak gondok-gondokan, benci-bencian. Dan si H ini menjadi target utamanya si Rudolf atau raja utamanya nih. Karena emang musuh bebuyutannya jatuhnya. Dan Ica sama S itu Rudolf menganggap temennya gitu. Tapi kok kenapa ternyata mereka bertiga foto bareng? Terlihat deket banget nih sama si H. Sampai katanya merayakan Natal bareng di tahun 2021 tanpa ngajak si Rudolf. Makanya Rudolf jadi sakit hati dan merasa dikhianati. Ayah wae baper banget jatuhnya ya. Jadilah Rudolf ini tuh menyimpan dendam untuk menghabisi mereka bertiga gitu, geng, ceritanya. Tunggu kejutan selanjutnya. Nah, cuman karena tadi di awal si H sama S nggak bisa dihubungin, dicuekin tuh si Rudolf, jadi beralihlah ke Ica dulu nih. Karena dianggapnya kalau si Ica itu tipe-tipe yang nggak mungkin nyuekin dan nolak ajakannya Rudolf lah pastilah. Karena basicnya Ica ini itu yang paling baik dan nggak enakan orangnya. Ya bener aja dong berarti kan, diterima itu ajakan podcastnya. Apalagi Rudolf ini bilang katanya ada endorsan masuk nih berupa kalung kesehatan begitu, speak doang. Jadi maksudnya ada bayarannya mau ya. Padahal mah boro-boro kesehatan. Makanya kalian jadi orang nggak usah deh sosok nggak enakan. Rugi sendiri lu nanti. Nah,
epicnya lagi nih gengs ya. Ini pas kita lagi baca-baca riset beritanya, sampai kayak kaget kayak, wah emang sakit banget nih orang. Kan tadi si Rudolf ini tuh udah mulai benci sama mereka karena melakukan perayaan Natal bareng. Terus di bulan Maret ternyata mereka ini pergi lagi bertiga tanpa Rudolf. Nah dari situ si Rudolf ini tuh ternyata awalnya niat melakukan rencana pembunuhannya itu dengan menyewa pembunuh bayaran. Jadi dia ada adegan tuh sempet nyari-nyari dulu, nanya-nanya gitu kan harganya berapa dan mendapatilah kalau ternyata mahal juga ya ternyata jasanya ya. Dimana Rudolf ini tuh menjadi orang yang banyak mau tapi nggak punya duit, alias kalau miskin gak usah banyak kaya deh lu. Jadi orang miskin itu yang belagu. Merasa nggak sanggup dia membayarnya. Akhirnya dia googling sendiri deh tuh, mempelajari gimana cara membunuh orang tanpa suara selama 3 hari tuh dia googling. Jadi sebelum ketemu Ica, dia pelajarin dulu tuh. Gila kan? Niat banget nih jatuhnya. Jadi getol belajar 3 hari 3 malam secara kilat, berasa kayak mau ujian CPNS tuh orang. Yaudah, akhirnya waktu udah berada di unit apartemennya bersama Ica, secara kebetulan nih pas mereka lagi ngobrol-ngobrol ya, Ica mendapatkan telepon dari si H ini gengs. Makin panas dong si Rudolf. Merasa Ica, wah berarti emang deket nih sama H. Mereka telepon-teleponan. Atau jangan-jangan sebelumnya Ica emang bilang juga mau ketemu sama gua. Terus direcokin nih sama si H nih. Marah di situ si Rudolf. Dan jadinya berantem sama Ica, didorong sampai diikat itu si Ica. Dan di situ barulah si Rudolf mengatakan kalau semuanya hanya prank. Dimana maksudnya hari itu nggak ada niatan buat bikin podcast. Lu gua jebak begitu. Langsung diinterogasi tuh Ica, ditanya-tanya tentang kedekatannya dengan si H, musuhnya si Rudolf nih. Karena udah tahu situasinya jadi serem ya, Ica mulai berdebat sama Rudolf. Marah kan dia karena dibohongin, tapi Rudolf langsung menapa dan mengancam si Ica sambil nanya, kamu itu ada di kubu aku atau kubunya si H? Mungkin ya karena takut ya digitu-gituin ya. Udah dikit juga. Ica bilang, aku di kubu kamu kok. Nah dari situ, Rudolf ngomong lagi, kalau begitu kamu harus bantu saya untuk menghabisi si H. Caranya gimana ya? Caranya kasih saya uang buat nyewa pembunuh bayaran sebesar 19.500.000. Plus juga minta ke keluarga kamu 10 juta lagi buat jaga-jaga tambahan yang sekiranya mungkin bisa sekalian tuh buat menghabisi si S. Jadi intinya itu, si Rudolf nih kere, tapi banyak mau. Ih gila ya, serem banget punya teman begitu. Ih, nauzubillah min zalik. Ya Allah, manusia apa bukan jahat banget sih. Ya karena udah tahu nih orang emang sakit ya, serem. Diturutin akhirnya sama Ica, ditransfer. Ya takut lah juga pasti situasinya ya. Tapi bukannya abis itu dilepaskan, Rudolf ini malah langsung menghabisi Ica. Karena uangnya tadi udah dia dapatkan. Barulah setelah itu ya itu tadi adegan. Dimasukin ke kantong plastik hitam dan dibawa pakai troli. Namun ya belum sempat si Rudolf ini tuh menuntaskan misi utamanya untuk menghabisi H dan S ya. Ya ternyata ketangkap duluan. Dimana kasusnya karena ini juga baru. Kan kita emang suka ngebahas kasus-kasus baru yang viral. Makanya masih dalam penyelidikan gengs. Dan belum ada putusan resminya maksudnya. Padahal tahu nggak, si Rudolf ini tuh udah punya istri sama 1 anak yang masih kecil. Dia nggak mikirin apa ya nasib istri sama anaknya. Kayak gimana kalau dia berbuat hal seperti ini? Padahal backgroundnya tadi loh, udah terapis anak berkebutuhan khusus. Terus pendeta muda, seorang bapak juga. Harusnya bisa lebih sabar dan mengayomi sesama manusia gitu nggak sih? Ini kok melenceng banget jauh? Bener-bener apa kabar dunia? So itu gengs, kronologi kasusnya lagi rame. Dimana ada rekaman CCTV yang memperlihatkan mukanya si Rudolf tuh lagi senyum. Ih, lebih horor daripada senyuman hantu. Mending gak usah disenyumin lah ya kalau ceritanya ternyata begini. Ya di sini apa ya? Ya namanya dendam itu berbahaya gengs. Ya emang sih ngomong kita gampang ya. Dimana kan hidup tuh emang bisa jadi nggak tenang. Sampai kesyatanan tuh. Kalau kita mempunyai dendam. Ya hantu-hantu aja yang pada gentayangan katanya kan karena masih mempunyai dendam ya. Yang belum tertuntaskan begitu. Makanya kalau bisa kita berdamai sama diri sendiri. Memaafkan orang-orang yang mungkin dulu pernah menyakiti kita. Intinya harus move on lah. Urus kehidupan masing-masing aja udah. Apalagi di sini konteksnya misalkan udah punya istri sama anak ya, udah punya keluarga. Berarti kan ada prioritas yang harus lebih diperhatikan lagi. Udah nggak usah dengerin kanan sama kiri. Berusaha bahagia aja dengan apa yang kita punya. Biar hidup tuh juga lebih ringan rasanya dan nggak pusing gitu. Ya semoga kita semua ini bisa berdamai lah dengan semua situasi yang ada ya gengs ya. Happy-happy lah kalian. Jangan ada tuh yang namanya penyakit hati. Terima kasih udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe juga. Terus boleh minta like-nya. Dan follow Instagram gue @herotadadefense. Sampai jumpa lagi di kasus posting selanjutnya. Besok insya Allah doain kita kagak tumbang ya kalau ada nanti teman cerita lagi. Dadah, assalamualaikum.